Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Manajemen Sumber Daya Manusia Angkatan 2019 Manajemen C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemberhentian Kerja atau PHK. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama, Nadila Ufairah Nur, yaitu saya sendiri sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Trias Wuryaning Rohma sebagai pemateri 2. Ketiga, Devi Diana Safitri sebagai pemateri 3 dan Silvi Oktaviani sebagai pemateri 4. Sub pokok bahasan yang akan kelompok 9 bahas ialah: yang pertama, pengertian. Yang kedua, tujuan pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, alasan-alasan pemberhentian. Yang keempat, proses pemberhentian. Yang kelima, dampak pemberhentian kerja. Pemberhentian kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, atau habis kontrak. Pada bab 12, pasal 152 Ketenagakerjaan disebutkan bahwa permohonan tertulis yang disertai dengan alasan dan dasar kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial menerima dan memberikan penetapan terhadap permohonan tersebut. Tujuan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja memiliki tujuan yang berkaitan erat dengan alasan terjadinya PHK. Tetapi tujuan PHK menitik beratkan ke perusahaan sebagai pelaku usaha sehingga diperoleh tujuan, yaitu perusahaan memberikan tanggung jawab terhadap jalannya kegiatan produksi agar tetap berjalan. Pengurangan tenaga kerja dilakukan karena faktor tertentu yang menyebabkan kesulitan bagi perusahaan, yaitu tidak memiliki bahan baku produksi, tidak ada pemesanan produk, dan meningkatkannya persaingan perusahaan yang menyebabkan bangkrut. Tujuan pemutusan hubungan kerja lainnya yaitu mencapai sasaran sesuai dengan harapan asalkan tidak menimbulkan masalah. Dalam menetapkan tujuan PHK, harus memperhatikan faktor sosial, kebutuhan, dan kontradiktif, sehingga PHK harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai undang-undang yang mengaturnya. Alasan-alasan pemberhentian, yaitu undang-undang, keinginan perusahaan, keinginan karyawan, pensiun, kontrak kerja berakhir, kesehatan karyawan, meninggal dunia, dan perusahaan diikuidasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alasan-alasan pemberhentian tersebut. Yang pertama yaitu undang-undang. Dapat menyebabkan seorang karyawan diberhentikan dari suatu perusahaan. Misalnya, karyawan anak-anak, karyawan WNA, atau karyawan yang terlibat dalam organisasi terlarang. Yang kedua yaitu keinginan perusahaan. Karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, perilaku dan disiplinnya kurang baik, melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan, tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan karyawan lain, melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu keinginan karyawan, ingin pindah ke tempat lain, kesehatan yang kurang baik, melanjutkan pendidikan, dan berwira swasta.
Oke, yang keempat adalah pensiun. Pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang, ataupun keinginan karyawan sendiri. Keinginan karyawan adalah dengan mengajukan surat permohonan setelah mencapai masa kerja tertentu. Undang-undang mempensiunkan seseorang karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu. Kelima, kontrak kerja berakhir. Karyawan kontrak akan dilepas atau diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir. Yang keenam adalah kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan dapat menjadi alasan untuk pemberhentian karyawan. Inisiatif pemberhentian bisa berdasarkan keinginan perusahaan maupun keinginan karyawan sendiri. 7. Meninggal dunia. Ketika karyawan meninggal dunia, secara otomatis putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Perusahaan memberikan pesangon atau uang pensiun bagi keluarga yang ditinggalkan sesuai dengan peraturan yang ada. 8. Perusahaan likuidasi. Karyawan akan dilepas jika perusahaan likuidasi atau ditutup karena bangkrut. Bangkrutnya perusahaan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan karyawan yang dilepas harus mendapat pesangon sesuai ketentuan pemerintah. Proses pemberhentian PHK. 1. Musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. 2. Musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. 3. Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P. 4. Pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Dampak pemberhentian kerja pada bisnis. 1. Produktivitas perusahaan mengalami penurunan. 2. Perusahaan kehilangan tenaga kerja yang potensial. 3. Pengelolaan perusahaan menjadi kurang maksimal. 4. Perusahaan mengeluarkan banyak biaya. Dan 5. Waktu dan tenaga untuk melaksanakan proses rekrutmen karyawan baru. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.